Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas mengenai green economy dan blue economy. Apa itu green economy dan blue economy? Kita bisa lihat green economy atau ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Tujuan dari ekonomi hijau sendiri yaitu memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi green economy dalam rangka menunjang pelaksanaan, pembangunan dan berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Berikutnya, tujuan ekonomi hijau yaitu meningkatkan investasi hijau, peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau, peningkatan sektor hijau, penurunan energi sumber daya yang digunakan dalam setiap produk, penurunan CO2 dan tingkat polusi, penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah. Kemudian tuntutan utama dari penerapan green economy yaitu sumber daya alam yang sifatnya terbatas, lingkungan yang sudah mengalami kerusakan akibat pembangunan di negara yang kaya sumber daya tetapi lemah dalam sumber daya manusia. Kemudian investasi pada sektor-sektor yang memproduksi produk dan jasa yang ramah lingkungan. Peranan dari ekonomi hijau yaitu untuk meminimalkan degradasi kualitas lingkungan, meningkatkan perekonomian yang rendah karbon, aman digunakan dan menyediakan lingkungan yang sehat, yang tentunya lebih baik untuk semua kehidupan, menggalakkan sumber-sumber yang dapat diperbarui atau renewable, kemudian meminimalisir resiko lingkungan dan pengurangan aset ekologi. Green economy dan green technology atau perekonomian hijau dan teknologi yang hijau. Menurut sumber UNEP atau United Nations Environment Program dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menyebutkan bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sehingga ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Berikutnya, green economy dan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, yang mana konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Ekonomi hijau bisa dikatakan merupakan motor utama dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, ada 3 hal yang dapat diperhatikan dalam green economy. Yang pertama yaitu low carbon atau dampak CO2 yang minimal. Ekonomi rendah karbon dioksida, karena karbon dioksida yang dihasilkan industri menyebabkan pemanasan global atau global warming. Singkatnya, perekonomian yang rendah karbon adalah perekonomian yang tidak menghasilkan emisi dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, resource efisien atau pemanfaatan sumber daya yang efisien, seperti hemat sumber daya seperti air, hutan, angin, dan lain sebagainya. Maka ekonomi hijau adalah yang efisien penggunaan sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah socially inclusive atau berkeadilan sosial, yaitu ekonomi yang berpihak kepada orang kebanyakan atau masyarakat atau rakyat. Adapun hubungan ekonomi rendah karbon, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Untuk melihat keterkaitan di antara ketiga hal di atas, maka digunakan kerangka pembangunan berkelanjutan yang berasal dari UNEP. Berikut bisa dilihat bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Aspek sosial ada kesetaraan, kesehatan yang terpenuhi, pendidikan yang terpenuhi, perumahan
keamanan dan kependudukan. Kemudian pada aspek ekonomi terdiri dari struktur ekonomi dan pola konsumsi dan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu aspek lingkungan terdiri dari atmosfer, tanah, laut dan pesisir, air bersih dan keanekaragaman hayati. Yang mana ketiga aspek ini tidak pada pelaksanaannya tidak merusak ekosistem atau lingkungan. Jadi misalkan struktur ekonomi itu lebih kepada pemanfaatan pembangunan negara itu lebih kepada pemanfaatan energi yang baik atau energi yang tidak merusak atau energi yang dapat diperbarui. Contohnya lebih mengandalkan atau membangun panel surya atau pemanfaatan listrik tenaga angin atau tenaga matahari yang jumlahnya besar dan tidak merusak lingkungan. Karena sampai hari ini pun kita masih bergantung pada energi yang kurang baik, yaitu menggunakan batu bara dalam pemerolehan energi misalnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ekonomi rendah karbon, yaitu produksi limbah harus minimal atau sedikit. Jadi pada penyelenggaraan ekonomi yang rendah karbon ini, emisi atau gas CO2 yang dihasilkan atau limbah yang dihasilkan oleh industri itu tidak merusak kondisi lingkungan. Kemudian energi yang harus dihasilkan melalui sumber energi rendah karbon atau teknologi rendah karbon. Kemudian memanfaatkan energi harus efisien di segala bidang, yang mana di kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan pangan, material, dan energi yang harus menggunakan sumber daya lokal, dan adanya kesadaran dan ketaatan terhadap lingkungan serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Berikut ada tahap menuju green economy, yang mana diperlukan keyakinan yang besar pada semua pihak, baik pemerintahnya, masyarakatnya, maupun pelaku industri yang terlibat dalam pelaksanaan green economy. Kemudian cara perubahan dan memulai perubahan itu harus dimulai dari semua pihak jika ingin menuju pada tahap green economy. Yaitu kemudian memerlukan penyiapan kondisi baru yang akan dituju. Jadi dalam melaksanakan green economy itu harus menyiapkan kondisi yang sesuai dengan green economy ini sendiri, yaitu misalkan pembangunan solar panel, atau ketika kita di rumah ingin menggunakan solar panel, tapi ya seharusnya itu juga bisa dimulai dari diri kita jika kita mampu, atau bekerja sama dengan instansi terkait pengadaan mengenai panel surya ini, misalkan dengan PLN untuk kita ingin membuat panel surya pembangkit listrik tenaga surya di kawasan kita misalkan. Kemudian mempersiapkan teknologi dan industri yang ramah lingkungan, menjaga alam ataupun lingkungan dan mencegah pertumbuhan polusi dari berbagai aspek. Kemudian mengembalikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan memberantas kemiskinan. Jadi pelaksanaan green economy ini sebenarnya juga akan mengurangi atau memberantas kemiskinan, karena sifat green economy sendiri ini merupakan sifat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Berikutnya pembentukan perilaku hijau, yang mana memasukkan prinsip ini ke dalam pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Penerapan rendah emisi diperluas menjadi rendah limbah atau hidup bersih, baik pada selain sisi konsumsi yaitu rumah tangga, industri, dan perusahaan, juga pada sisi produksi yaitu pelaku usaha.
Berikutnya kita akan membahas mengenai blue economy. Sebenarnya blue economy ini sama. Jadi kalau misalkan kita membandingkan antara green economy dan blue economy ini sebenarnya sama-sama sustainable atau sama-sama perekonomian yang berkelanjutan. Namun bedanya green economy ini pelaksanaannya itu di daratan atau di daratan, sedangkan blue economy ini lebih condong kepada kehidupan, bagaimana perairan kita itu atau laut kita itu menjadi perekonomian yang ramah lingkungan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kita mulai saja mengenai blue economy, yang mana konsep blue economy ini diinisiasi pertama kali oleh Gunther Pauli sejak 30 tahun yang lalu dan menjadi isu dalam Expo Mei sampai Agustus di Yeosu dengan tema The Living Ocean and Coast. Gunther Pauli berusaha mengoreksi praktik ekonomi hijau dan mengembangkannya menjadi ekonomi biru. Ia bermimpi menciptakan langit dan laut yang tetap biru dan mensejahterakan, yang mana langit dan laut biru itu merupakan simbol lingkungan yang bersih. Secara pragmatik, Pauli terinspirasi oleh aliran ekologi dalam atau deep ekologi sebagaimana diperkenalkan Arrhenius pada 1970-an. Ada 21 prinsip diantaranya, yaitu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sistem produksi efisien dan bersih tanpa merusak lingkungan. Kemudian belajar dari alam dan menggunakan proses-proses yang terjadi di alam, zero waste atau mengurangi limbah, tidak ada limbah dalam pelaksanaan blue economy ini. Kemudian menekan sistem siklikal dalam proses produksi, inklusi sosial, pemerataan sosial dan kesempatan kerja yang banyak untuk kaum miskin. Kemudian inovasi dan adaptasi dengan hukum fisika dan sifat alam yang adaptif, dan efek ekonomi pengganda atau multiplier. Mengapa blue economy? Jadi kita tadi membahas mengenai green economy, sekarang kita masuk ke blue economy. Blue economy merupakan pengayaan dari green economy dengan semboyan blue sky, blue ocean, ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Gunther Pauli menyebut blue economy sebagai green 2.0 atau green economy yang disempurnakan. Sementara itu, UNEP tidak mengenal blue economy. UNEP pernah menerbitkan laporan khusus berjudul Green Economy in a Blue World, atau perekonomian hijau di dunia yang biru, yaitu prinsip-prinsip green economy yang diterapkan pada sektor kelautan. Jadi sebenarnya blue economy juga menurut UNEP itu masuk dalam kategori green economy, tapi pelaksananya di sektor kelautan. Namun kita akan membedakan saja di sini supaya lebih mudah penjelasannya. Esensi dari blue economy yaitu belajar dari alam atau learning from nature, yang mana konsep blue economy mencontoh alam, bagaimana cara bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien, tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam, shifting for scarcity to abundance. Kemudian the logic of ekosistem yang logis atau yang logis, yang mana cara kerja ekosistem dijadikan model blue economy, yaitu seperti air mengalir dari gunung membawa nutrien dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh komponen ekosistem. Kemudian limbah dari sesuatu menjadi makanan bagi yang lain, dan limbah dari satu proses menjadi bahan baku atau sumber energi bagi yang lain. Hanya dengan gravitasi energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal. Jadi konsep yang bisa kita tangkap dari blue economy ini adalah bagaimana dia menjalankan kehidupan perekonomian itu secara mengalir.
misalkan dari gunung tadi membawa nutrien dan energi, kemudian dialirkan ke bawah menjadi bahan baku kita untuk hidup. Kemudian kita menghasilkan limbah, jadi limbah dari kita itu juga menjadi masukan bagi makhluk hidup lain, dan begitu seterusnya sampai tidak ada limbah yang dihasilkan atau minim sekali limbah yang dihasilkan. Siklus atau ekosistem seperti itu. Kemudian inspired by 100 innovation. Ada 100 inovasi ekonomi praktis yang mengilhami blue economy dengan prinsip mencontoh cara kerja ekosistem, yang mana ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa emisi dan limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor atau yang bekerja sama dalam mewujudkan blue economy ini. Misalkan ini contohnya dari ikan patin yang merupakan produk utama atau dapat dijadikan produk olahan lainnya, yang mana jika patinnya ini diolah, kepalanya ini yang terdiri dari tulang dan daging ini bisa menjadi tepung untuk pupuk, tulangnya sendiri bisa menjadi tepung untuk pupuk dan gelatin. Nah, gelatin ini menjadi bahan dasar dalam pangan, kosmetik, medis, dan farmasi. Kemudian kolagen ini digunakan juga untuk kosmetik dan farmasi atau medis. Kemudian setelah kepalanya ini terdiri dari tulang dan dagingnya ini digunakan untuk tepung untuk pakan dan fish jelly product. Kemudian limbah ikan patin. Tadi ini patin ini terdiri dari produk utama dan limbahnya. Limbahnya sendiri terdiri dari kepala, daging, tulang, dan insang. Kemudian limbah cairnya menjadi fish protein concentrate atau konsentrat protein ikan. Kita kembali lagi ke atas, kita tadi sudah masuk ke bagian kepalanya. Selanjutnya pada bagian limbah dagingnya. Limbah dagingnya bisa digunakan untuk menjadi fish jelly product, kemudian tepung untuk pakan ikan, kemudian minyaknya bisa menjadi minyak ikan, kemudian kulitnya bisa menjadi kolagen dan gelatin. Banyak sekali olahan dari satu komoditi ikan patin ini saja. Berikutnya yaitu tulangnya digunakan untuk tepung, kolagen, dan gelatin, sama seperti bagian kepalanya. Kemudian insangnya juga sama, digunakan untuk tepung dan pupuk. Limbah cairnya tadi sudah digunakan untuk konsentrat protein ikan. Jadi intinya dalam satu komoditi saja itu bisa dikembangkan menjadi banyak hal. Inilah maksudnya dari konsep blue economy. Jadi tidak ada limbah yang tidak digunakan. Jadi semua limbahnya ini dapat menjadi input bagi industri yang ramah lingkungan. Kemudian kita membandingkan mengenai green economy dan blue economy. Apa saja perbandingannya? Yang pertama yaitu pada green economy perhatian utama pada ekosistem bumi dan pengentasan kemiskinan. Kemudian mendorong ekonomi ke arah investasi yang ramah lingkungan, rendah karbon, efisiensi sumber daya, kesejahteraan sosial, dan mendorong konsumsi serta produksi yang berkelanjutan. Sebenarnya sama seperti blue economy, namun pada green economy ini pelaksanaannya di daratan dan lebih spesifik lebih banyak tujuannya. Namun di blue economy ini lebih kepada pembangunan laut dan penciptaan kondisi
kondisi perekonomian yang lebih baik, namun pondasinya atau dasarnya itu dari lautan atau dari kelautan atau perikanan. Dasarnya seperti itu. Kemudian lebih holistik, produk turunan dari produk turunan diambil dari limbah produk sebelumnya. Setiap sisa dan emisi dari satu sistem adalah input untuk sistem yang lain. Ekonomi blue atau ekonomi biru menekankan produk ganda, sehingga tidak tergantung pada satu produk atau core bisnis saja. Aliran ini menekankan pentingnya tata nilai baru, cara berpikir, dan tindakan kolektif baru yang tidak menempatkan alam sebagai objek. Menerapkan prinsip bagaimana alam bekerja atau populer dengan istilah kembali ke alam atau back to nature. Aliran ini lebih konstruktivistik dan non-linear sehingga ada kekhasan lokasi yang sangat diperhatikan. Jadi pelaksanaan green economy ini tidak sama di satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian pada green economy, ekonomi yang ramah pada dua hal. Yang pertama, ekosistem bumi dan pengentasan kemiskinan. Prinsipnya yaitu mengurangi karbon, efisiensi sumber daya alam, tenaga kerja yang efisien, dan perbaikan aspek-aspek di bidang sosial. Kemudian pada blue economy berkaitan dengan aspek ocean and coast dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, lebih fokus pada sumber daya perairan, laut, dan pesisir. Seperti tadi kita singgung, ada 21 prinsip, diantaranya mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, sistem produksi efisien dan bersih tanpa merusak lingkungan, belajar dari alam dan menggunakan proses-proses yang terjadi di alam, zero waste, menekankan sistem siklikal dalam proses produksi, inklusi sosial atau pemerataan sosial dengan kesempatan kerja yang banyak untuk kaum miskin, inovasi dan adaptasi dengan prinsip hukum fisika dan sifat alam yang adaptif, dan efek ekonomi pengganda. Kemudian indikatornya dari green economy adalah investasi yang tinggi untuk membersihkan lingkungan, rendah karbon bersih dan mengurangi sampah, serta menggunakan tenaga kerja yang terbatas. Namun pada blue economy membantu para pengusaha untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan bersamaan dengan lingkungan yang bersih. Jadi ada efek pengganda yang dilakukan pada blue economy ini, yaitu memberikan keuntungan pada perusahaan serta menghasilkan lingkungan yang bersih dan penggunaan tenaga kerja yang efisien. Indikator lingkungan menyatu dalam proses ekonomi. Jadi pada blue economy ini lebih mengutamakan pada indikator lingkungan yang menyatu pada dalam proses ekonomi. Setiap pelaksanaannya green economy ini ada indikator tertentu dalam pelaksanaannya. Nah, sudah selesai. Jadi bisa dipahami ya antara perbedaan mengenai green economy dan blue economy kali ini. Sebenarnya saya punya referensi yang menarik mengenai green economy dan blue economy, atau lebih khususnya mengenai blue economy. Kapan hari itu saya menonton film mengenai Seaspiracy di Netflix itu ada. Nah, film tersebut itu membahas kepada kondisi perikanan dan perikanan lebih khususnya di perikanan. Jadi di film tersebut itu lebih kepada menjelaskan bagaimana cara mengurangi pemanasan global, atau bagaimana cara mengontrol kehidupan laut yang seperti dijelaskan pada blue economy itu, yang akhirnya menyimpulkan bahwa kita akan merasa bersalah dalam ketika mengkonsumsi ikan. Jadi menurut saya itu menarik dan bisa ditonton
tidak akan saya paksa untuk menonton, terserah. Kalau misalkan pengen tahu ya silahkan menonton. Nanti bisa kita diskusikan mengenai film tersebut dan penerapan blue economy yang terjadi. Itu saja. Nanti apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di forum diskusi. Sekian dari pertemuan ke-7 kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan silahkan disiapkan untuk UTS-nya pada hari pada Selasa maksud saya. Namun soal sudah akan saya berikan pada hari Senin. Silakan dicek di e-learning dan jangan lupa untuk mengisi absen pada pertemuan kali ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.